sambutan. Acara ketiga doa. Acara keempat debat kandidat calon ketua OSIS. Acara terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan usul kita di surah Al-Fatihah. Al-Hadi yang alakum ulihat sholihah Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan Kepala Madrasah Aliyah Al Hasim As'ari Burdus yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Basuki Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing belakang dengar apa enggak itu enggak? Belakang dengar apa tidak? Kurang rumit. Belakang terdengar apa tidak? Halo. Tidak, saya cek dulu yang belakang mendengar apa tidak? Oke, kalau kepingin lebih dengar lagi, saya minta diperhatikan Pak Imron tidak lama, karena harus segera dimulai debatnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ika Nur Asia selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum Pak Ahmad Ghazali, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Pak Khairul Huda Dika, Pak Wahyu Setiadi, panelis dan kameramen Pak Fahri, para pengurus OSIS lama dan para calon kandidat ketua OSIS periode 2021-2022. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, bahwa kegiatan hari ini atau siang ini adalah kegiatan pembelajaran berada di luar kelas berkaitan dengan pembelajaran PKM, pendidikan keluarga agama. Jadi tolong nanti disiapkan absensi. Ini adalah kegiatan resmi kesiswaan berkaitan dengan pembelajaran keluarga agama. Jadi karena ini kegiatan resmi, maka seluruh siswa wajib hadir di kegiatan ini. Nanti tolong dibuktikan dengan daftar hadir. Nanti yang tidak hadir, lurut, tidak ada di tempat, nanti tolong bisa dicatat. Yang kedua, bahwa kegiatan ini memberikan pendidikan akan pentingnya budaya demokrasi
budaya demokrasi perlu dibiasakan, diberikan di sekolah, karena nanti kita sebagai warga negara harus sudah memiliki bekal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, hak sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah melalui kegiatan pemilihan. Nanti kalau kedepannya sebagai pemilihan umum, kalau hari ini kalian belajar untuk memilih pemimpin pada level madrasah sekolah, yaitu memilih pemimpin ketua OSIS. Yang ketiga, bagi para kandidat, silahkan menyampaikan visi misi, menarik perhatian. Nek perlu tidak cukup pada forum ini adalah sebagai forum resmi kampanye kalian, belajar menyampaikan visi misi, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan untuk dari masing-masing kandidat untuk melakukan kampanye melalui media yang ada. Misalnya bikin media TikTok tapi joget-joget, mosok ketua OSIS joget-joget. TikTok tetapi dengan format ajakan untuk memilih dirinya, dengan menyampaikan visi misinya, dengan menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Kekurangan sih enggak biasanya. Kelebihannya tanpa harus menyampaikan kekurangan para calon lain. Jadi silahkan nanti kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan ini nanti menjadi dasar kalian para calon pemilih untuk menentukan pilihannya yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 17 Oktober. Jadi ini gambaran mengenal calon A, mengenal calon B, calon C, dan seterusnya, sehingga ini nanti menjadi bekal ketika kalian nanti melaksanakan pemilih ketua OSIS. Yang terakhir, pesan saya, siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang didukung oleh teman-teman yang lain, itu pada hakikatnya adalah pilihan terbaik bersama. Menawa orang kepilih ya tetap harus berkhidmat, menawa tidak, karena memang memilih itu adalah bagian dari belajar untuk menentukan sikap. Jadi apapun pilihannya itulah yang terbaik, dan nanti mungkin yang tidak terpilih tetap harus tidak perlu kecewa dan harus menyatukan barisan untuk berkhidmat di OSIS, dan bahkan bisa mewarnai kegiatan OSIS sehingga OSIS MAN Hasyim Asy'ari 2 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Harapannya seperti itu. Terima kasih, tidak perlu berpanjang lebar, biar nanti dimaksimalkan pada sesi debat kandidat. Dengan mengucapkan, dengan bersama-sama membaca umur kitab, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadhihi niyyah, Al-Fatihah. Demikian, selamat berdebat. Dan pesan saya, karena ada supporter, saya minta supporternya tidak seperti supporter bal-balan. Pokoknya kalau memang perlu didukung, tetapi menggunakan cara yang baik. Jangan sampai seperti sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan debat kandidat calon ketua OSIS tahun 2021 dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Salam dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Para hadirin peserta atau para pendukung calon ketua OSIS MA.NU Hasyim Asy'ari Barus. Nah, sebelum kita mulai debat kandidat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan memperkenalkan para panelis kita yang akan memimpin debat kandidat pada siang hari ini. Yang pertama, jauh-jauh datang dari desa Jawi yang ada di ujung ya, sini untuk menjadi panelis. Kita sambut yang pertama panelis kita, yaitu Ibu Ika Nur Asya, Sarjana Akuntan. Itu yang kedua, ini sudah malam melintang di organisasi dari Menawan, beliau Bapak Wahyu Setiati, Sarjana Ekonomi. Untuk yang selanjutnya, yang biasanya punya masalah, senang curhat, tentu biasanya ketemu dengan beliau. Panelis yang ketiga adalah Bapak Khairul Huda, Sarjana Pendidikan. Beliau dan kebetulan untuk siang hari ini kita didukung oleh tim IT. Nah kita, kerawan kita, ya ada Bapak Sofyan Fahri ya, Sarjana Pendidikan. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Selanjutnya, tentunya sebelum dimulai debat kandidat, tentunya harus ada calon-calon ini. Mau teko buri atau ngerti rumu calon itu orang, calon ini siapa? Penasaran? Penasaran tidak? Nah, kalau tidak penasaran, orang dihitung lagi. Ya. Nah, yang pertama, untuk calon yang pertama, calon ketua OSIS yang pertama nomor urut 1 dari keterwakilan perempuan dari kelas 11 IPA. Kita sambut calon ketua OSIS nomor urut 1 Sri Nurhayati.
Sudah 3 calon ketua OSIS. Sekarang calon ketua OSIS nomor 4 dari keterwakilan perempuan dari kelas 11 IPA. Kita sambut calon ketua OSIS nomor urut 4 Ismi Ulfiati. Selanjutnya calon nomor urut 5. Ini satu-satunya dari keterwakilan kelas 11 IPS 1. Kita sambut calon ketua OSIS nomor urut 5 Muhammad Rama Haidirian. Yang pertama kita cek sound dulu, cek sound dulu. Mana pendukungnya calon urut ketua calon nomor 1? Pendukung calon nomor 1. Kira-kira 2.000. Pendukung ketua OSIS calon nomor 2. Kira-kira 3.000. Pendukung calon ketua OSIS nomor urut 3. Pendukung calon ketua OSIS nomor urut 4. Kira-kira 3.500-an. Pendukung calon ketua OSIS nomor urut 5. Itulah 5 calon telah duduk di kursi panas. Tidak terbayangkan yang duduk di depan ini pasti keringatnya bercucuran. Nanti mereka akan menunjukkan kualitasnya. Siapa nanti yang layak untuk menjadi ketua OSIS. Dalam hal ini akan dilakukan yaitu melalui debat kandidat untuk mengetahui kemampuan, mengetahui visi misi. Jadi harapannya nanti tolong diperhatikan dengan baik visi misi dari calon. Pilihlah dari hati nurani ya, berdasarkan visi misi yang disampaikan dari kelima calon. Baik, tidak perlu panjang kali lebar karena bukan rumus matematika ya. Kita lanjut yang pertama yaitu sesi pertama. Saya bacakan aturan untuk sesi yang pertama. Sesi pertama adalah penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS. Jadi nanti para calon ketua OSIS akan menyampaikan visi dan misi. Ya. Waktu yang diberikan untuk menyampaikan visi dan misi satu calon adalah 60 detik. Jadi nanti bisa disampaikan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Waktu akan dimulai ketika Anda menyampaikan kata yang pertama. Bisa dipahami? Siap? Beri kesempatan untuk para calon sejenak untuk meneguk, untuk menghilangkan rasa groginya mereka. Silakan bisa diminum dulu.
calon nomor urut 5 karena untuk bisa menyampaikan visi dan misinya. Saya ulang, waktu adalah maksimal 60 detik atau 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda menyampaikan kata pertama. Jadi saya persilakan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan visi misinya di podium yang telah disediakan. Kita sambut calon ketua OSIS nomor urut 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi mewujudkan kasus kemarin Wasim Asari 2 Kitus yang berwawasan luas, berkepribadian baik dan bergotong royong. Misi pertama, menjalankan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kreativitas, skill dan keilmuan. 2. Menjaga hubungan baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan alumni. 3. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan asas gotong royong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan calon OSIS nomor urut 5. Yang belakang itu yang mau pulang, jangan pulang dulu, atau bisa pindah ke teras ini, bisa biar terdengar. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor urut 4, saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dipersilakan, nanti cukup penyampaiannya. Cukup ya. Beri tepuk tangan untuk calon OSIS nomor urut 4. Selanjutnya yaitu calon ketua OSIS nomor urut 3. Saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Yakinkan para pendukungmu bahwa kamu pandai. Mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan elemen lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan perilaku budi dan sopan di kalangan siswa. Yang kelima, mengadakan suatu kegiatan yang mendorong kreativitas dan Beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 3.
visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan visi dan misi saya. Misi menjadikan siswi lebih kreatif, inovatif, aktif, dan berakhlak mulia, serta dilandasi iman dan menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Misi saya: 1. Memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 2. Meningkatkan mutu kerja OSIS. 3. Menjadikan siswa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengadakan kegiatan dalam bidang sosial dan keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk calon ketua OSIS nomor urut 2. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor urut 1 untuk bisa menyampaikan visi dan misinya. Calon nomor 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cepat, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Sedangkan misi saya mendukung dan menerapkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada. 2. Mengoptimalkan peran OSIS sebagai penyelenggara dan kegiatan sekolah. 3. Anggota OSIS wajib menjadi tauladan untuk seluruh siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk calon ketua OSIS nomor urut 1. Semua calon ketua OSIS telah menyampaikan visi dan misinya. Tentunya semakin yakin dengan pilihannya. Namun akan diyakinkan kembali ketika para calon pemilih ini untuk bisa memantapkan pilihannya dengan memasuki sesi yang kedua, yaitu misteri amplop. Para calon ketua OSIS akan diberi satu pertanyaan, dan pertanyaan itu terdapat di dalam amplop yang tidak seorang pun mengetahui, bahkan panelis pun tidak mengetahui isi dari amplop tersebut. Mampukah para calon ketua OSIS untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam misteri amplop? Untuk sesi yang kedua ini, misteri amplop, saya persilakan sepenuhnya kepada Bapak Ibu panelis yang akan dipimpin oleh Ibu Ika Nurkasih, dan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap para calon ketua OSIS periode 2021-2022 untuk menerima pertanyaan? Sudah siap apa belum? Sudah. Di sini ada beberapa amplop yang kami sendiri di dalamnya belum tahu apa isi amplop ini. Ini kami mulai dari nomor peserta 2. Mau pilih nomor amplop berapa? Di sini nomor amplopnya mulai nomor amplop 1 sampai 11. Memilih nomor berapa? Nomor 8.
nomor 8 ya. Selanjutnya nomor 1 ingin pilih nomor berapa? 9. Sembilan ya, saya urutkan. Nomor peserta 5, nomor 3 ya. Nomor peserta 3 10 ya. Nomor peserta 4 ya. Saya mulai dari nomor peserta 2 ya. Saya buka amplopnya. Dijawab di tempat apa naik di podium? Di tempat ya. Ya, coba didengarkan pertanyaan dari saya atau dari amplop. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam hal membantu dikaulang? Apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam hal membantu promosi madrasah di tahun 2022-2023? Bisa dijawab? Apa perlu diulang soalnya? Soal pertanyaannya? Siap ya? Ya. Bisa dijawab dengan begini. Untuk melakukan promosi ini saya akan mengajak tetangga atau saudara dan mempromosikan madrasah sebagai sekolah yang bermutu. Ya, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Selanjutnya dilanjutkan calon kandidat nomor 1 yang akan dipandu oleh Pak Wahyu. Terima kasih. Nomor calon ketua nomor urut 1 tadi mendapat nomor 8 ya. Pertanyaannya bisa didengarkan. Lakukan. Ulangi untuk calon nomor urut 1. Pertanyaannya, bagaimana cara merangkul pengurus OSIS untuk aktif dalam organisasi? Silakan dijawab. Saling mengadakan perkumpulan dan menghormati pendapat orang lain serta lebih banyak mendengarkan daripada bercerita. Sekian. Mana tepuk tangannya?
tadi yang memilih amplop misteri nomor 10 urutan berapa? 3. Mbak Mutia. Sudah siap? Pertanyaannya, menurutmu apa manfaat yang didapat bagi seorang siswa aktif dalam berorganisasi? Silakan. Pertama, mendapat pengalaman baru, menimpa mental dan kejiwaan, membangun jiwa kepemimpinan, merasa percaya diri dan bertanggung Terima kasih. Mana suaranya untuk nomor urut 3? Untuk selanjutnya nomor amplop 3 tadi nomor 5 ya. Pertanyaannya, apa saranmu apa saranmu agar MANU Hasyim Asy'ari II lebih maju? Silakan betul. Memastikan bakat siswa tersalurkan dengan baik dan lebih mengedepankan organisasi. Sekian. Amplop nomor 4, betul Pak? Ya. Pertanyaannya adalah, apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS? Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS adalah untuk menyalurkan kemampuan saya dan menambah pengalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundangan untuk kelima calon ketua OSIS. Terus aman soal lemes. Ya, sekali lagi beri tangan untuk kelima calon ketua OSIS. Tadi sesi pertama visi-visi sudah yakin dengan pilihannya? Atau semakin bimbang karena semuanya berkualitas? Masuk sesi kedua, saya yakin malah saya bimbang. Semuanya bisa melakukan pertanyaan dari panelis dengan baik. Ya, ini buktikan para calon ini memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi ketua OSIS periode 2021-2022. Untuk itu, kalau bimbang ini biar semakin yakin, kita masuk sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga adalah saling bertanya. Jadi setiap calon ketua OSIS nanti diberi kesempatan untuk bertanya terserah kepada calon yang lain. Dan calon yang dituju diberi pertanyaan boleh orang yang sama, terserah yang memberi pertanyaan.
Karena tadi sudah dimulai dari nomor urut 5, nomor urut 1 juga sudah, maka kesempatan untuk bertanya saya berikan yang pertama untuk calon nomor urut 3. Silakan bisa diajukan pertanyaan. Pertanyaan itu ditujukan kepada calon nomor urut berapa? Silakan. Saya akan memberi pertanyaan kepada nomor urut 4. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak melanggar tertib, jika sudah diberitahu, masih juga apa yang Anda lakukan? Tes. Halo. Jika ada anggota OSIS yang melakukan pelanggaran, sudah diingatkan tapi masih melakukan, apa yang Anda lakukan? Jika ada salah satu anggota OSIS yang melanggar, yang pertama akan diberi peringatan lisan, yang kedua dengan peringatan tindakan yang berupa sanksi atau hukuman, dan jika masih mengulangi kesalahan yang sama, terpaksa dikeluarkan. Sekian, terima kasih. Ya, beri tangan untuk kedua calon, yaitu calon nomor urut 3 dan 4. Selanjutnya kesempatan untuk bertanya kepada calon yang lain. Setelah dari 3 turun, yaitu calon nomor urut 1 untuk bisa bertanya kepada calon yang lain. Persilakan. Saya akan memberi pertanyaan nomor urut 2. Jika kamu menjadi ketua OSIS dan sebagian program kerja tidak berjalan sesuai dengan yang ditentukan, apa yang kamu lakukan? Silakan bisa dijawab atau ditanggapi pertanyaan dari calon nomor urut 1. Boleh dicoba. Ya, mungkin bisa diulang lagi. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan program kerja tidak bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan, apa yang kamu lakukan? Bisa ditanggapi apabila sesuai yang diinginkan. Pertama, calon urut nomor 2 silakan bisa ditanggapi pertanyaan dari calon nomor urut 1. Apabila program-program yang direncanakan itu tidak berjalan, kalau tidak sesuai dengan program kerja, tindakan pertama untuk itu saya
berusaha membuat program kerja yang baru. Ya, sudah beri tepuk tangan untuk calon nomor 1 dan 2. Mungkin akan merevisi program kerja. Nah, mungkin program kerjanya seperti kemarin di masa periode yang lalu itu diagendakan ada kegiatan-kegiatan yang besar, tapi kenyataannya ada pandemi tidak terundang seperti itu. Selanjutnya untuk kesempatan berikutnya saya persilakan calon nomor urut 5 untuk memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Saya akan memberikan pertanyaan kepada calon nomor 1. Ya. Kegiatan apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi ketua OSIS? Ya. Kegiatan apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi ketua OSIS? Bisa langsung ditanggapi calon nomor urut 1. Saya akan mengerjakan membaca Al-Quran minggu satu sekali dan disemak oleh wali kelas, dan membentuk ekstra yang baru. Iya. Yang Mungkin bisa ditanggapi atau sudah cukup. Jadi apa yang akan dilakukan ketika menjadi ketua OSIS? Kalau nomor 1 menjawab bahwa akan mengadakan kegiatan literasi, tapi literasi biasanya pengetahuan. Kali ini kegiatan yaitu membaca Al-Quran. Jadi setiap minggu targetnya dikhatamkan seperti itu. Ya, cita-cita yang mulia. Selanjutnya pertanyaan atau kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon yang mana. Saya akan memberikan pertanyaan kepada urut Belum ya? 5. Bagaimana cara membuat nama baik sekolah yang lebih baik dan dikenal dengan kualitasnya? Bisa langsung ditanggapi calon nomor urut 5. Sudah jelas pertanyaannya? Diulang, Pak. Diulang. Bagaimana cara membuat nama baik sekolah yang lebih baik dan dikenal dengan kualitasnya? Tidak? Ya, silakan bisa ditanggapi. Yang pertama, memperhatikan sopan santun dan berakhlak baik. Yang kedua, menjalankan ekstrakurikuler dan mengikuti perlombaan agar bisa menang dan bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Ya, Ya, tepuk tangan untuk calon nomor 5 dan 2. Pengembangan supaya masyarakat lebih bisa dikenal. Selanjutnya kesempatan berikutnya yang terakhir di sesi ketiga yaitu calon ketua OSIS nomor urut 4 ya. Bisa memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Jika nanti Anda terpilih menjadi ketua OSIS periode 2021-2022, apa program kerja yang Anda lakukan dan belum pernah dilakukan pada periode sebelumnya? Ya, terima kasih. Program kerja yang baru yang menjadi andalan dari calon nomor urut 3, silakan bisa disampaikan. Saya akan melakukan pemeriksaan atau sidak bersama BPK setiap 1 bulan sekali guna menertibkan siswa yang masih melanggar. Ya, tidak cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk calon
cita-cita mulianya calon ketua OSIS nomor 3 ini akan bekerja sama dengan guru untuk melakukan sidak. Nah, jadi yang kurang-kurang disiplin siap-siap disidak ya. Nah, ya. Sebelum kita lanjut ke sesi 4, silakan saya minta tepuk tangannya untuk kelima calon ketua OSIS. Awal suaranya terdengar itu ya sampai 10.000. Nah, ini tinggal 2.500-an ya. Ya, mungkin ada yang di luar. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi keempat. Di sesi keempat ini, para calon ketua OSIS akan diberikan 15 pertanyaan atau 15 kata, dan calon ketua OSIS harus menjawab dengan cepat dan tepat. Nanti langsung dijawab. Contoh, pacaran selalu misalnya ini ya, ngaji selalu misalnya. Dan tidak boleh menjawab dengan kata ya atau kata tidak. Bisa ditambah misalnya tidak pernah, itu boleh. Tapi kalau hanya kata tidak, jangan. Kata cari kata yang lain. Waktu menjawab yaitu dengan cepat adalah 30 detik, atau nanti saya serahkan kepada panelis mungkin berbatas waktu atau dengan 15 pertanyaan itu berbatas waktu nih, atau 15 berbatas waktu 15 detik cukup. Ya, 30 detik. Waktunya 30 detik. Silahkan jawab dengan cepat tepat pertanyaan dari para Bapak Ibu panelis. Untuk sesi keempat sambung kata, saya serahkan sepenuhnya kepada panelis. Ya, kita sudah sampai di sesi sambung kata. Bagaimana? Makin deg-degan apa makin semangat ini untuk calon ketua OSIS? Makin deg-degan, Bu. Semangat. Untuk sambung kata, saya mulai calon ketua OSIS nomor 4. Sudah siap, Mbak Ismi? Siap. Ya. Mulai ya. Jabatan. Tugas laksanakan sholat kewajiban pimpinan. Guru, hormati, bakat, kembangkan, tertib, lakukan, lulus, harus pacaran, merasakan, organisasi, ikuti, madrasah, belajar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Saya akan berikan pertanyaan kepada calon nomor 3. Siap? Silakan dipegang. Siap? Sudah siap? Dicek, cek.
Sama deh. Cek. Bisa. Ayo, coba cek. Siap? Nomor 1 Guru Kiwuliawan. Mager Kindergarten. Sekolah Pendidikan. Pacar Sesat. Game Kurang. Anarkis 3 kali. Waktunya. Sosmed Kembangan. telah 3 kali. ilmu Kuasai. ya waktu habis. Tepuk tangan untuk Baik, pada untuk pertanyaan atau soal sambung kata, Pauda tujukan kepada calon nomor urut 2. Didengarkan. Sudah siap? Sekolah. Ngaji. selalu Maulidan. banggakan, Madrasah. kembangkan, Organisasi. lanjutkan, Pacaran. tinggalkan, Wisata. gas, Pandemi. hapus, Bolos. tinggalkan, Merokok. tidak, Tugas. kerjakan, Bakat. kembangkan, Keinginan. capailah, Lulus. harus, Kuliah. harus. Terima kasih. Mana pendukungnya untuk nomor 2? Lanjutkan ya. Berikutnya adalah nomor 5. Sudah siap? Siap. Dijawab cepat, jelas ya. Ya. Madrasah, Bangga, organisasi, ikuti jabatan, bila perlu, sholat, wajib, corona, hapus, guru, hormati, kewirausahaan, harus,
Terus pacaran, tinggalkan. komputer, Terus cita-cita, sepak bola. tertib, Ya, hobi, kembangkan, penghijauan, dilakukan. keputusan, Nggak tahu. sampah. Dibuang. Terima kasih. Tepuk tangan. Tinggal nomor urut 1. Siap? Siap ya? Langsung ngaji. Madrasah. Kegiatan. Organisasi. Pacaran. Tinggalkan. Kudus. Maju. Pandemi. Bolos. Merokok. Hapus. Tugas. Dikerjakan. Bahkan Terus. tidur. Tinggalkan. Kerja. Terus. Kuliah. Terus. Lulus. 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 Terus. Berangkat. Terus. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelima calon ketua OSIS. Saya lagi beri tepuk tangan untuk calon ketua OSIS. Nah, ya, tinggal 1.500. Ya, ada kemaluan karena mulainya tadi harusnya jam 8 mundur sampai 1 jam, sehingga kegiatannya juga mundur 1 jam. Akhirnya setengah 2 maksimal jam 2 sudah pulang. Tapi tidak mengapa, ini dalam rangka untuk pembuktian siapa yang paling layak, paling patut menjadi calon ketua OSIS Mahada. Tapi dengan debat kandidat pada siang hari ini, ternyata mereka layak menjadi ketua OSIS. Kalau saya disuruh memilih, semoga saja nanti malam saya dapat pangsit sopo sing tak pilih sedina akeh. Nek orang tuh aku bingung sing tak pilih sopo, karena semuanya berkualitas. Beri tepuk tangan untuk semua calon. Iya. Selanjutnya kita masuk sesi yang kelima, yaitu 3 kata untuk Mahada. Nanti semua calon bisa berdiri atau maju ke depan untuk menyampaikan 3 kata dengan cepat berurutan. Nanti mulai dari calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Saya persilakan untuk semuanya bisa maju atau berdiri di depan. Ya, sama-sama berurutan. Dalam hubungan mundur dengan satu, maka semuanya menyampaikan 3 kata untuk Mahada. Bisa dipahami 3 kata? Sudah dipersiapkan? Nanti disampaikan dengan cepat. Kita mulai. 3, 2, 1. Belajar berintegritas, bertanggung jawab. Sumber ilmu pengetahuan. Cerdas, rapi, berpotensi. Unggul terdepan. Unggul terdepan berprestasi. Jangan selalu majago. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Demikianlah debat kandidat calon ketua OSIS MANU Hasyim Asy'ari Bagus periode 2021-2022.
Dengan pesan-pesan dari kelima calon, maka berakhirlah debat kandidat pada siang hari ini. Mewakili dari panitia pemilu Ketua OSIS, kami mengajak untuk semuanya bisa hadir di TPS pada hari Ahad 17 Oktober tahun 2021 untuk memberikan suaranya. Ingat, jangan sampai golput karena satu suara Anda sangat berarti untuk kemajuan MAN Hasyim Asy'ari Kudus, khususnya organisasi OSIS. Dari saya, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.